Baik teman-teman, nah dalam kesempatan kali ini ya, dalam satu video ini saya akan menjelaskan di mana letak dari Millar Out. Nah, dan juga bagaimana cara mengukurnya. Terus misalnya menggunakan nilai Millar Out yang lebih besar bagaimana akan saya praktekkan, dan juga cara mengukurnya. Nah, di sini komplit ya. Kita ikuti ya videonya. Yang berkenan jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel berbagi pengalaman servis untuk pemula. Nah, baik, buat teman-teman ya yang sudah setia di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan juga lancar rezekinya. Satu lagi, semoga teman-teman ya mudah untuk memahami apa yang aku perlihatkan di sini ya. Dan tentunya jangan lupa untuk teman-teman selalu mencoba ya. Jadi setelah melihat harus mempraktekkan ya. Jangan hanya melihat saja langsung mempraktekkan, agar supaya teman-teman cepat memahami ya. Nah, setelah praktek masih ada yang bingung, boleh silahkan bertanya di kolom komentar. Seperti itu teman-teman. Baik, langsung saja ya. Di sini ya ada mesin Hanok ya. Di sini dalam video satu ini ya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya mengenai Millar ya. Nah, itu Millar Out. Nah, di sini banyak Millar ya. Nah, untuk video kali ini khusus untuk Millar Out ya. Jadi teman kita ada yang bertanya bagaimana cara ukurnya, terus bagaimana cara pemasangannya, boleh terbalik atau tidak. Nah, terus bagaimana misalnya nilainya ini sudah tidak terlihat, bagaimana aku menggantinya, seperti itu ya. Banyak yang bertanya, bolehkah menggunakan nilai yang lebih besar seperti itu. Nah, nanti kita praktekkan di sini ya. Jadi teman-teman bisa simak baik-baik ya. Kalau memang berkenan jangan di skip ya, supaya teman-teman tidak gagal paham di sini. Baik, langsung saja kita pasang untuk lampunya ya. Di sini akan saya lepas dulu aja ya. Saya lepas dulu bagaimana cara pemasangannya ya. Kalau pemasangannya ini boleh bolak-balik ya. Ini boleh bolak-balik, dan cara pengukurannya bagaimana? Ini caranya sangat mudah sekali. Tidak bisa ya untuk diukur di PCB ya untuk Millar, baik itu Millar Out, Millar starter atau Millar apapun, tidak bisa diukur di PCB, harus dilepas. Minimal dilepas satu kakinya ya. Satu kaki aja ya, saya agar tidak kelamaan, ini saya lepas satu saja ya. Boleh dilepas satu, kalau dua-dua lebih bagus ya. Yang penting salah satu kaki jangan dipegang ya, seperti itu. Nah, menggunakan apa? Menggunakan skala F ya. Sudah banyak ya sekali video untuk pengecekan ini, nggak masalah diulang-ulang supaya teman kita yang belum paham bisa memahaminya. Nah, ini propnya ini dipindah di sini ya. MA di sini ada CX, kita tancap di sini, pindah. Kalau ini untuk mengukur selain kapasitor di sini ya. Kalau kapasitor COM dan MA di sini ya. Nah, di sini dilihat berapa nilainya. Kita lihat di sini 104 ya. 104 atau 100 nano. Nah, kita arahkan ke 200 nano saja karena 100 nano itu ada di bawah dari 200 nanofarad. Oke, langsung kita cek. Nah, seperti ini ya. Sekali lagi, cara pemasangannya boleh bolak-balik, bebas ya untuk kapasitor. Tapi kalau elko, ini kapasitor elko tidak boleh terbalik. Di sini ada kutub negatif dan di sini positif. Ini nggak boleh ya, tidak boleh terbalik. Kalau Millar boleh, kapasitor Millar boleh, dan juga kapasitor kipas pun juga seperti itu ya teman-teman. Boleh pasang bolak-balik, nggak masalah, karena ini tidak ada kutub positif dan negatifnya. Oke, langsung saja kita arahkan ke kakinya seperti ini ya teman-teman. Nih, perhatikan, ini satu tidak boleh dipegang, yang satu dipegang boleh. Nah, itu
Nah, di sana terbaca 100 nano teman-teman ya. Terlihat tuh. Seperti ini. Di sana 100 nano, ada tulisan 100 yaitu keluar angka 100. Nah, jadi kalau misalkan dia hanya 50 berarti udah turun nilai ya. Kalau dia menunjukkan angka 0 seperti ini, 1 ya, menunjukkan angka 1 seperti ini, artinya Miller ini udah short. Nah, seperti itu udah paham ya. Pertanyaan dari teman kita ada yang bertanya seperti itu, sudah saya jawab di sini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah tidak terlihat nilainya? Nah, kalau sudah tidak terlihat nilainya, untuk 45 watt ke atas, monggo silahkan kasih 104 ya. 104 kan biasanya di casing lampu tertulis berapa wattnya. Sudah tidak terlihat, kasih saja 104 ya, 400 volt. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini udah pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan sudah saya jawab di sini. Nah, masih ada lagi nanti letaknya di mana sebentar ya. Ini akan saya pasang dulu kaca eksternal untuk membuktikan misalnya dikasih nilai yang lebih besar bagaimana. Nah, ini langsung kita praktekkan ya. Nanti kita kasih nilai yang lebih besar yaitu 200 nanofarad teman-teman. Bisa menyala atau tidak nanti kita lihat ya. Kita praktekkan langsung, kita pasang kaca eksternal. Oke, seperti ini. Jadi pengalaman-pengalaman di sini real nyata, tidak ada rekayasa ya teman-teman. Kurang paham monggo silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita pasang anti konsletnya, ada watt meter di sana. Kita bisa melihat berapa wattnya kita menggunakan 104 tanpa di paralel ya. Kita hanya pasang satu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, menyala teman-teman. Perhatikan di sini 47 watt ya, karena saya menggunakan 55 watt untuk kacanya. Itu 47 watt. Ya, oke. Sekarang kita matikan, kita paralel ya. Ingat jangan di seri ya teman-teman. Jangan di seri, karena kalau di seri nilai tidak bertambah ya. Nah, kalau kapasitor itu di paralel bukan di seri. Oke, seperti ini kita pasang. Sama ya nilainya, ini 104 juga ya, itu terbaca 104, sama-sama 104. Ini 2104. Jadi 104 itu adalah 100 nanofarad. Kalau dikasih 2 seperti ini jadinya nilainya 200 nanofarad. Nah, apa yang terjadi ya teman-teman? Mau menyala atau tidak, apa langsung ini meledak mesinnya, kita lihat bersama-sama. Untuk membuktikan kita bisa melihat dari wattmeter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, menyala teman-teman. Nah, di sana wattnya ya sama ya, 47. Tuh terlihat 47 watt. Enggak masalah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan misalnya nilai 104 di rumah tidak ada stok, boleh menggunakan nilai di atasnya. Ya. Boleh menggunakan 105 juga enggak masalah, boleh ya. Kalau memang adanya seperti itu, ya. Boleh enggak boleh jauh-jauh, misalnya itu masih mendekati dari 104 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang menjawab lagi ya, ini udah terjawab untuk pertanyaan dari teman kita. Kita matikan. Kita melihat di mana letaknya, Mas. Nah, bingung ya. Nah, letaknya teman-teman pasti ya, ini pasti ya, tidak untuk dari watt kecil sampai watt besar letaknya sama, ciri-cirinya maksudnya. Nah, di sini letaknya satu kaki, dia ada dua kaki ya ini. Satu kaki dia terhubung pada dioda penyearah sini ya, input di sini, dan yang satu menuju ke out filamen kaca ya, menuju ke kawat kaca ya. Kawat kaca itu seperti ini ya, yang terkait di konektor ini ya. Ini ada kawat, ada besi naik ke atas ini ya. Itu ciri-cirinya seperti itu ya. Dari dioda langsung dia kaki satu menuju ke Miller out, dan yang satu langsung keluar ke kawat filamen. Nah, ini makanya dikatakan dengan Miller out itu karena dia berada di out kawat kaca filamen ini ya, dikatakan Miller out. Nah,
dan juga berbeda tempat beda ya. Beda tempat namanya juga berbeda ya. Di starter sebagai starter, milar ini menjadi milar starter. Nah, kalau di out menjadi milar out. Seperti itu teman-teman, kita sudah praktekkan ya. Buat teman-teman yang masih kurang paham ya, boleh bertanya di kolom komentar apapun pertanyaannya. Kalau misalnya kita jawab menggunakan balasan dari chat kalian, komentar kalian kurang memahami misalnya, bisa tak buatkan video seperti ini ya, supaya teman-teman bisa lebih paham dan bisa yakin karena terbukti. Seperti itu teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Dan juga apabila video ini bermanfaat buat teman-teman ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan juga ya, saya mohon untuk teman-teman yang baik hati, silahkan di share ke sosial media yang lain. Agar supaya apa? Supaya teman-teman ya yang lain belum mengetahui channel ini, ingin mengais rezeki dari servis elektronik khususnya lampu, bisa melihat, ikut belajar, dan teman-teman juga yang share mendapat ilmu jariah ya. Oke, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.